Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya bersama saya di channel saya. Kemarin itu saya sempat ngobrol dengan pemilik dari Jabal Organizer atau sekaligus dari Ketua Umum Pendaki Bogor, Kang Ari ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol lama juga sih, seru juga, seru asli. Nah, di sini videonya ini saya terbagi dua. Saya bagi dua dari part 1 dan part 2 karena panjangan videonya ya. Jadi saya bagi dua. Ya, langsung aja ditonton videonya ya. Dari part 1 untuk sekarang sih untuk part 1 dulu ya. Nanti kemungkinan ada part 2-nya yang lebih seru lagi. Nanti di part 2-nya beliau membahas tentang alat-alat naik gunung. Oke, langsung disimak videonya aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Saya sekarang lagi ada di kedai petualang, yang dimana kedai petualang ini berada di sekitar Ciluwer, yang pastinya itu di Jalan Kilometer 51 Jalan Raya Bogor ya. Iya, betul. Hadir bersama saya ini dari Jabal Organizer, yang kebetulan dia sebagai founder atau pendiri dari Jabal Organizer. Beliau pun sebenarnya tidak hanya dari Jabal aja, beliau pun sebenarnya pendiri dari bukan pendiri ya Kang ya, sebagai ketua umum aja ya. Iya, ketua umum dari dari Pendaki Bogor. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya atau kita lebih dekat mengenalnya, kita langsung ngobrol aja kali ya. Oke Kang, silakan Kang. Namanya siapa? Terus Jabal Organizer itu apa? Silakan Kang. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bang Iwan nih, Bang Iwan Black. Saya sudah mengenal cukup lama sebetulnya dengan Bang Iwan ya. Iya. Udah sekian puluh tahun ya. Iya. Oke. Saya perkenalkan, nama saya Ari. Kebetulan posisi saat ini yang sedang diwawancarai sebagai owner dari Jabal Organizer, juga di sini berdiri kedai petualang juga, sekalian dengan sekretariat Pendaki Bogor gitu. Jadi kalau untuk di Pendaki Bogor sendiri, saya kebetulan saat ini sebagai Ketua Umum Pendaki Bogor untuk periode saat ini gitu Kang. Kurang lebih perkenalannya itu. Oke. Kalau Jabal Organizer itu apa sih Kang sebenarnya Kang? Kalau Jabal Organizer ini adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang event atau penyedia jasa profesional untuk event dan tour travel gitu Kang. Jadi kita yang akan sebagai jasa yang akan membuat sebuah event, tour trip perjalanan serta travel yang termasuk dengan tiketing travelnya itu sendiri. Oh, jadi trip perjalanan tour and travel biasa atau apa ya? Atau apakah ada yang istimewa dari Jabal itu Kang? Kalau berbicara istimewa, yang pasti kita akan selalu membuat keistimewaan dalam setiap travel atau turnya itu sendiri. Jadi kita kemas berbeda dengan open trip yang banyak ditemui oleh rekan-rekan. Di sana ada ciri-ciri khas yang Jabal Organizer sendiri suguhkan gitu kan. Oh, maksudnya apa, ada keistimewaan sendiri itu apa sih? Biasanya kan gini ya, kalau yang saya tahu biasanya perusahaan tour and travel itu hanya perjalanan trip, terus pulang sudah, dapatnya capek doang Kang. Nah, Capek and happy yang pasti. Capek and happy ya, tapi kebanyakan capek sih Kang ya. Untuk selama ini saya suka travel kemana gitu kan, yang ada capek doang Kang gitu loh Kang. Tapi saya perhatikan ini, emang saya sebelumnya itu sudah pernah ngobrol-ngobrol sama orang gitu ya mengenai Jabal. Katanya di sini ada pelatihan atau ada apa. Nah, gimana sih Kang sebenarnya? Oke, jadi Jabal Organizer ini kalau
kita bicara trip ya, kita bicara trip yang disuguhkan oleh Jabal, biasanya di dalam trip itu ada beberapa warna yang berbeda. Jadi kenapa kita selalu mengadakan trip yang berbeda itu dengan disisipi oleh seperti halnya edukasi. Edukasi kita tetap selalu ada karena misi dari kita sendiri sebetulnya menyisipkan edukasi-edukasi kepada para peserta trip kita. Makanya kita sendiri di dalam event-event kita untuk mengadakan acara-acara pelatihan, itu harus dikuasai oleh para peserta serta guide-guide yang ada di Jabal Organizer-nya itu sendiri gitu. Selain itu yang kita suguhkan dengan aksi-aksi sosial kemanusiaan gitu. Sosial kemanusiaan. Betul. Jadi di setiap trip kita disisipi selalu dengan aksi sosial kemanusiaan. Jadi bukan hanya trip aja, bukan hanya berlibur aja, holiday aja. Di sana kita suguhkan aksi sosial seperti halnya kita memberikan santunan kepada teman-teman di daerah-daerah yang destinasi wisata yang kita kunjungi gitu. Tapi ini organisasi sosial atau sebuah travel sih kan sebenarnya jadinya. Yang akan tadi sebutkan saya agak masih bingung nih Kang nih. Jadi gini, ketika kita berlibur, ketika kita bersenang-senang atau mengisi sesuatu kekosongan dengan wisata, nggak ada salahnya ketika kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang membutuhkan di situasi seperti ini, apalagi dalam situasi pandemi ya. Jadi setiap kita melakukan sebuah kegiatan wisata ke sana, misalnya taruhlah kita punya open trip seperti ke Baduy gitu kan. Nah, ketika kita melakukan open trip ke Baduy ini biasanya kita sisipkan dengan santunan-santunan atau memberi bingkisan kepada anak-anak di Baduy gitu kan. Jadi ketika kita berwisata holiday di sana, kita juga bisa merasakan saling berbagi dengan anak-anak yang di sana sehingga komplit kebahagiaannya Kang. Nah, nggak gini, ini kan sosial ya Kang ya. Mohon maaf nih, saya agak membahas tentang sosialnya dulu nih Kang nih. Soalnya ini agak beda nih. Travel itu kan biasanya hanya open trip, main ke sebuah wisata, udah gitu sudah pulang gitu kan. Tapi di sini ada sisipan namanya bakti sosial gitu kan. Mohon maaf Kang, orang yang kalau bakti sosial itu kan istilahnya sosial ya. Sosial itu kan dananya itu mohon maaf kalau boleh tahu dari mana itu ya. Betul. Jadi kalau di kita sebetulnya ada ya dari biaya-biaya dari peserta-peserta yang benar-benar emang kita kelola, khususnya ya kewajiban 2,5%-nya itu kan 2,5%-nya itu kan bukan milik kita, jadi kita saling berbagi dengan 2,5%. Atau biasanya kita ketika melakukan sebuah open trip kita meminta peserta untuk apa nih kira-kira yang peserta bisa sumbangkan. Itu bisa berbentuk dengan buku bekas yang dia bawa di rumah sudah tidak terpakai, cuman memang buku-buku itu biasanya yang kita minta lebih ke buku-buku pendidikan atau buku-buku cerita tentang sejarah-sejarah dan juga buku-buku tentang religi gitu kan. Jadi kita pilih nanti biasanya seperti itu dan kita kumpulkan ketika kita trip. Kita biasanya sumbangkan atau kita punya rencana destinasi lain membentuk perpustakaan atau rumah baca di daerah-daerah tertentu. Itu biasanya tadi yang Akang bilang itu pengumpulan buku ya Kang ya? Iya. Itu biasanya terkumpul berapa Kang kalau itu? Kalau terkumpulnya kita nggak bisa memprediksi ya, tapi biasanya peserta-peserta juga dengan sukarela karena ternyata di trip ini juga ada aksi sosialnya, mereka juga terbangkit dan akhirnya nggak bisa terdeteksi satu peserta, kadang hanya bawa satu, tapi kita tidak memaksakan mereka untuk membawa, hanya menyarankan saja gitu kan.
siapa tahu mereka mau juga bersosialisasi atau bersosial kemanusiaan. Ada juga yang kadang-kadang satu peserta di rumahnya banyak buku yang nggak kebaca, mereka bawa juga, gitu. Tapi dari selain buku itu kayak kalau misalnya kan biasanya kalau bakti sosial itu ada pengumpulan sembako, itu ada nggak? Nah itu biasanya kalau untuk sembako biasanya dari kita, dari khusus dari Jabal Organizer, karena Jabalnya di sini sendiri Jabal sendiri apa ya, masih menyangkut paut dengan banyaknya komunitas teman-teman kita sendiri yang pada kumpul di Kedai Petualang ini kan. Jadi di Kedai Petualang ini banyak sekali organisasi atau komunitas yang merapat, biasanya sharing session dan yang lain-lain. Jika ada program-program buat sosial kemanusiaan, mereka ikut bergotong royong juga di sana, gitu. Mohon maaf Kang, saya jadi ini nih, jadi kepo nih. Keponya ini sebenarnya Kedai Petualang atau sebuah base camp sih sebenarnya. Soalnya di sini banyak banget kegiatannya ya. Dari komunitas petualang Bogor, pendaki Bogor, terus ada organizernya juga gitu kan, ada bakti sosialnya juga. Ini base camp atau kedai sih sebenarnya. Jadi di sini sebetulnya ada dalam satu atap ini kebetulan alhamdulillah tempat ini ada 3 lantai. Ada 3 lantai dengan beberapa ruangan. Jadi lantai pertama ini lantai 1 ini ada kantor Jabal Organizer di sebelah kanan. Terus di ruang tengah ini kedai petualang, dan sampai ke lantai 2 Kang. Lantai 2 ini adalah kedai, lantai 1, lantai 2 adalah kedai. Kalau lantai 2 ini biasanya kita diperuntukkan buat pelatihan atau seminar-seminar gitu. Iya, pelatihan, seminar-seminar dan edukasi tentang bagaimana caranya melakukan kegiatan-kegiatan outdoor activity gitu. Nah, kalau untuk di lantai 3 sendiri ada sekretariat Kang, sekretariat pendaki Bogor gitu. Dimana sebetulnya pendaki Bogor ini adalah satu buah wadah. Jadi kalau dibilang pendaki Bogor itu apa sih? Pendaki Bogor itu adalah satu buah wadah yang menaungi orang-orang Bogor yang hobi dalam kegiatan alam bebas gitu atau outdoor activity, yang menaungi para pendaki Bogor di dalam kegiatan alam bebas. Betul. Jadi semua orang Bogor lah, semua orang Bogor yang mempunyai hobi pegiat alam bebas itu biasanya pada masuk di pendaki Bogor ini. Cuman emang di pendaki Bogor ini emang di bawahnya banyak ada yang bergabung, tidak hanya individu tetapi komunitas-komunitas lain juga ada gitu. Iya, oke Kang. Jadi bisa dibilang, kalau dibilang sekretariat bersama iya juga sih kan gitu. Base camp bersama. Iya, base camp bersama. Jadi di sini nggak ada yang dari komunitas A, komunitas B, komunitas C, kita sama semuanya rata gitu. Oke. Sekarang saya mau kembali lagi ke Jabal ya. Jabal Organizer ini kan sebuah travel ya, travel agent kali ya. Bisa disebut travel agent nggak sih? Iya, betul. Travel agent ya. Tapi di sini tadi Akang menyebutkan ada pelatihan-pelatihan gitu untuk tadi belum disebutin sih. Ada pelatihan untuk siapa sebenarnya? Oke. Jadi kebetulan ini kita selalu, karena emang kita pegang di event juga Kang gitu kan. Sebetulnya ini satu buah program event buat mengedukasi teman-teman yang biasa berkecimpung di dalam outdoor activity gitu. Dan ini outdoor activity ini kan sangat luas ya, termasuk dengan tournya juga. Tour itu karena outdoor activity mereka juga, karena kita membina para guide. Jadi di situ edukasi pelatihan tentang semua kegiatan, baik guide, baik para pengguna hobi atau para orang-orang yang hobi di outdoor activity, bahkan para relawan-relawan gitu. Bagaimana mereka menjadi guider yang baik dan benar, jadi pendaki gunung yang cerdas. Tapi itu berlisensi semua kan Kang? Semuanya insya Allah berlisensi, karena emang kita datangkan pemateri-pemateri yang bersertifikasi secara kompetensi gitu kan. Oh berarti emang di sini di Jabal sendiri itu tidak hanya untuk trip perjalanan aja ya. Berarti di sini pun ada pelatihan tentang guider.
Iya, betul. Guider ini akan dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi seorang guide yang profesional. Iya, begitu kan? betul. Emang seharusnya udah begitu kan? Karena seorang guide itu dia membawa peserta harus menjadi guider yang profesional sesuai dengan SOP itu sendiri. Sesuai dengan SOP ya. Jadi seorang guider nggak hanya mendampingi para pesertanya sendiri dan tidak melakukan apa-apa. Jadi emang benar-benar seorang guide yang harusnya seperti apa sih guide profesional itu? Kayak begitu. seperti misalnya destinasi tempat wisata ya, ketika kita masuk ke tempat wisata ya seorang guide harus menyuguhkan fasilitas, terus sejarahnya dari tempat wisata itu harus harus menguasai dia. tuntas, harus menguasai tentang betul. sejarah Iya. tempat yang akan dituju gitu. Betul. Jadi si peserta ini emang harus benar-benar ketika dia berlibur pulang itu bukan hanya tinggal senengnya doang, Kang. Capeknya doang. Jadi emang benar-benar ketika dia berangkat pulang pun dia mendapatkan ilmu dari tempat destinasi yang dia minimal dia bisa menceritakan lagi kepada orang lain. Betul. Ya. Tentang tentang satu tempat itu ya berarti Kang. Betul. Jadi nggak hanya datang ke sana happy terus pulang dan capek deh udah. Ya kan rata-rata ketika setelah berlibur yang dia ceritakan hanya sebuah kesenangannya aja kan. Tapi kalau dengan seperti itu ya. Dengan guide yang profesional ya dia bisa bercerita, selain senangnya dia bercerita tentang ternyata tempat ini tuh sejarahnya ini loh, awalnya seperti ini loh, jadi terbentuk seperti ini loh. Nah itu gitu. Jadi poin pantesan berarti nyambung dong berarti dengan latihan pendaki Bogor gitu kan. Betul. Berarti pendaki Bogor pun ada pelatihan dong. Berarti di sini pun pendaki Bogor mendapatkan satu pelatihan dong. Iya. Kalau tentang pelatihan ya lebih spesifik mungkin dibilang edukasi ya Kang ya. Edukasi ya. Seorang pegiat alam atau outdoor activity ya harus sangat mutlak dia mempelajari edukasi yang dia terapkan gitu Kang. Karena biar gimana pun juga ketika melakukan hobi itu jika tidak ada edukasi maka akan banyak sekali eksiden yang terjadi di luaran sana. Karena emang ada bahaya-bahaya, faktor-faktor bahaya secara objektif dan subjektif ya sebetulnya yang mengintai. Gitu. Kalau gitu saya berarti ini nyambung nih, berarti pembahasannya nyambung dengan pendaki Bogor berarti ya. Iya. Sorry. Jabal Organizer itu berdiri tahun berapa sih Kang? Kalau berdiri kita dari 2016 ya. 2016 kita sudah ada mengkonsep sampai perjalanan sampai hari ini sebetulnya kita konsep cuman step by step dengan pengalaman ya dari suguhan yang saya tadi bilang ini sesuai dengan pengalaman. Betul. Jadi ada nih tahapnya waktu pertama kali kita buka nggak sampai sedetail ini. Ketika kita destinasi wisata hanya pergi pulang nggak dapat apa-apa, capeknya doang yang tadi dibilang. Dan dengan pengalaman itu maka kita sisipkan apa sih yang kurang di sini, mempunyai warna yang berbeda. Itu Jabal itu emang lebih ke travel agent atau lebih ke kayak sekarang ini ada edukasinya segala macam ada sosialnya? Apakah hanya travel agent? Apakah emang sudah dari awal emang konsepnya ada sosialnya, ada pelatihannya, atau ada apa? Gitu. Nah itu yang saya tadi bilang, kalau kita step by step berubah atau berinovasi berinovasi lebih baik ya. Tadinya awalnya juga sama seperti halnya travel biasa. Sama. Itu tidak ada hanya pergi dan akhirnya cuman sampai ke sini kita juga sebetulnya ide-ide ini muncul dari kolaborasi dari teman-teman juga Kang. Gitu. Jadi kita nggak tinggal diem, kita juga bersama teman-teman kita juga nanya sama peserta apa sih kekurangannya ketika kita trip. Jadi ada ide dari sini, gimana Kang kalau kita kolaborasi dengan akses sosial kemanusiaannya itu, gimana guide-nya harus lebih profesional lagi. Sebetulnya siklus itu dari awal sampai sekarang stepnya berubah dan kita belajar untuk tetap
lebih berpengalaman Iya, lagi Kang iya. dalam melakukan hal itu. Termasuk dari sebetulnya untuk aksi kemanusiaannya itu sendiri, kebetulan di sini pun dengan banyaknya teman-teman komunitas, teman-teman relawan, biasanya kalau ada bencana dan yang lain-lain, posko relawan pindah ke sini Kang. Oh gitu. Gitu loh. Jadi ramai dong kalau ada bencana ya di sini ya. Rame, sangat rame karena biasanya keluar masuk sumbangan awalnya dari sini, terus kita asesmen, terus dari berbagai macam komunitas biasanya yang pada berangkat ke area bencana bahwa sumbangan-sumbangan yang udah masuk ke sini kita langsung berangkatkan ke sana. Oh begitu. Nah tadi Akang juga menyebutkan katanya Akang itu sebagai ketua umum dari Pendaki Bogor ya Kang ya. Ya, untuk periode sekarang. Yang pernah saya dengar itu Pendaki Bogor itu kan sudah lama ya Kang ya. Sudah lama sekali itu berdiri ya. Kalau Akang itu ketua umum yang keberapa Kang? Kalau saya ketua umum kebetulan yang ketiga Kang. Yang Gitu. ketiga. Iya. Oke. Sekarang anggotanya udah berapa Kang? Kalau berbicara anggota, kita masuk di anggota simpatisan aja yang terdeteksi di database itu lebih dari 90.000. Wow, 90.000 itu Seluruh Bogor, kabupaten dan kota Madia. dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung dan mempunyai 7 korwil Kang. 7 korwil. Iya, jadi ada korwil dari mulai korwil selatan dari arah Cisarua itu dengan Nanjak, Cibinong, Bogor Kota, korwil Bogor Kota sampai timur daerah Cileungsi sana dan Parung. Nah itu kita terbagi semuanya 7 korwil yang berbeda. Sampai Jadi Parung. iya, sampai Lewiliang ya. Sampai Lewiliang. Lewiliang, Jasinga masuk. Jasinga masuk. Masuk. Wow. Kalau ke arah selatan itu kita sampai ke arah hampir Sukabumi. Wah, Betul. Jadi emang berarti area semua mengerucut ke sini. mengerucut ke sini. Iya. Jadi Oke. sekretariat pusatnya ada di sini. Oh, sekretariat pusatnya di. Betul. Untuk di Pendaki Bogor ini emang kegiatannya bermacam-macam atau hanya ya open trip hanya mendaki aja atau hanya kongko aja ngopi-ngopi hanya sebagai wadah tempat pertemuan aja atau gimana tuh Kang? Jadi kalau di dalam Pendaki Bogor ini kita punya program. Program yang pertama adalah mengedukasi para anggota kita semuanya agar tidak ceroboh dalam melakukan kegiatan outdoor activity ini Kang, gitu. Itu dari semua lini ya, dari semua bidang. Itu termasuk di dalamnya ada pemanjat juga, terus ada pendaki gunung juga, yang Variasi hobi ya. buat arung jeramnya juga ada. Semua jadi numpuk di situ. Atau yang biasa cuman hobinya capture heavy fun aja itu ada gitu. Jadi ini ibarat kata apa ya, kayak lollipop ya, berwarna-warni ya. Sangat berwarna-warni karena emang kebutuhan teman-teman semuanya Iya. berbeda-beda. Oh, gitu. Ada yang konsen mulai dari heavy fun sampai serius dan benar-benar berprofesi sebagai atlet, kurang Oh lebih ya, seperti itu. atlet ada atlet. Iya. Atlet apa Kang? Atlet panjat tebing kebetulan dari Korwil Timur ada, terus yang ya kita mencari apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan Kang, lebih ke sana. Berarti gitu. lebih ke outdoor activity ya Kang? Outdoor activity, Itu betul. berarti outdoor activity itu tidak hanya naik gunung, Betul. tidak hanya manjat tebing, Betul. berarti travel juga ada, berarti Betul. ya Kang ya, kalau kayak Iya, gitu ya Kang. Betul. Oke Kang. Ini ya untuk Pendaki Bogor ini emang udah berdiri dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau berdiri sih sebetulnya belum lama ya. Kalau belum Pendaki lama. Bogor ini di 2016. 2016. Ya, mulai dari 2016 kita cetuskan sampai. Oh berarti bareng sama Jabal dong? Ya, kurang lebih. Oh iya. Tapi Jabal dulu kali ya. Ya, maksudnya yang masuk ke sini, di atap sini. Oh, yang di gitu atap kan. sini Jabal dulu, baru Betul, Pendaki Bogor. betul, iya. Oh, gitu. Berarti kalau Pendaki Bogor itu berarti sama dengan Jabal lahirnya ya berarti ya. Iya, kurang Itu lebih. Akang itu berarti ke generasi ketiga ya. Generasi ketiga. Generasi ketiga setelah yang senior ya. Senior. Para sesepuh. Para senior. Untuk kegiatan sekarang Kang, ada nggak Kang? Untuk di PB Pendaki Bogor. Ya mau di PB mau di Jabal kan ini ya, kalau Oke. menurut saya kan satu atap ya.
Ya, satu atap tapi banyak program Kang, beda-beda semuanya. Kalau kita berbicara Jabal Organizer berarti kita programnya adalah trip dan yang lain-lain. Jabal aja dulu deh. Oke. Jabal dulu deh. Kalau program dari Jabal sendiri ya, yang tadi bilang kita meluncurkan berbagai macam konsep, Ya. berbagai macam konsep tour trip untuk melakukan sebuah destinasi wisata, tapi wisata yang beredukasi. Gitu. Wisata yang beredukasi yang tadi dibilang. Iya, itu program yang pertama. Yang kedua, programnya adalah membuat event-event, banyak event untuk tetap beredukasi juga. Event kita tetap disisipi dengan edukasi. Tapi kan ini kan apa ya? Masih terkendala dengan PPKM nggak untuk sekarang? Sangat karena emang Jabal Organizer itu selama PPKM tidur kan gitu loh, nggak bisa bergerak secara matang. Kita pun kalau membuat event pelatihan dan yang lain-lain karena kan dilarang buat berkumpul ya. Iya betul. Jadi kita sangat terbatas dengan kemarin itu. Jadi kebetulan sekarang alhamdulillah udah mulai longgar. Kita step by step buat melakukan peluncuran program-program itu sendiri. Iya kan sekarang pun kayaknya gunung-gunung pun mulai dibuka ya Kang, kalau nggak salah ya Kang ya? Iya, sebagian sudah dibuka buat melakukan pendakian. Gitu ya. Kalau untuk PB-nya, untuk pendaki Bogornya? Kalau pendaki Bogor sendiri punya program cukup banyak Kang. Jadi program kita ada yang pertama adalah Kopdar Akbar. Kopdar Akbar itu adalah program 1 tahunan. Di tanggal berapa Kang? Di 2021 ini? Kemarin sih sebetulnya udah digelar, cuman karena PPKM kita nggak bisa ngegelar karena emang ketika Kopdar Akbar biasanya antusiasnya lumayan cukup banyak, jadi membeludak dan akhirnya kita pending ya. Pending, kita lagi lihat situasi dulu. Mudah-mudahan sih di 2022 ini sudah longgar, kita bisa melakukan aktivitas 2022 itu. 2022 berarti ya? Iya, Oh berarti betul. akan diadakan di 2022. Betul. Kalau misalnya situasi sudah kondusif, kalau belum berarti mau tidak mau kita harus sabar menunggu. Gitu. Itu salah satu program. Ada lagi yang program lagi dijalankan adalah ekspedisi pendakian 10 atap Jawa. Pendakian 10 atap 10 atap itu Jawa. gimana, Kang? Mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Jawa Timur sampai Jawa Barat berarti gunung-gunung di Jawa Timur. Ya, gunung-gunung Jawa Timur, gunung-gunung Jawa Tengah, dan Gunung Slamet. masuknya di Raung, Gunung Raung, terus Argopuro, terus masuk lagi di Semeru. Itu untuk timur, maksudnya untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Tengahnya Slamet kemarin tuh, terus Lawu, satu lagi dengan Sumbing ya, kalau nggak salah Sumbing. Iya. Terus kalau untuk di barat itu kemarin Cermai, Gede, Cikuray, sama Salak. 10 atap Jawa. Betul. Wih, luar biasa. Ini kalangan terbatas atau siapa aja bisa ikut? Jadi gini, kalau untuk program PB-nya sendiri, untuk ini kan jadi di dalam sendiri, di PB sendiri ada program yang namanya beasiswa tadi kan. Gitu loh. Ada jadi jenjang keanggotaannya sebetulnya gini. Simpatisan yang tadi dibilang 90.000 lebih, terus ketika simpatisan itu untuk naik jenjang keanggotaan, dia masuk ke anggota motorika. Gitu. Anggota motorik ini adalah orang-orang yang lebih konsisten dengan dia berdiri di PB sehingga mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Di antaranya adalah program-program beasiswa, terus program-program seperti ini, pendakian ekspedisi, terus pelatihan gratis dan yang lain-lain. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang mendapatkan ini semuanya gratis Kang. Gratis? Gitu. Jadi beasiswa udah pasti gratis. Saya dong diajak. Masih kuat Kang. Nggak tahu. Jadi semuanya gratis, termasuk pendakian 10 atap Jawa ini kita lakukan pendakian mereka gratis. Tapi di sini ada tapinya Kang. Mereka melakukan ekspedisi ini dengan edukasi. Ada tetap edukasi yang tetap edukasi, diselipkan pendakian ini
ekspedisi tentang menerapkan bagaimana caranya menerapkan manajemen perjalanan yang baik dan benar. Manajemen perjalanan yang baik dan benar. Di sana sudah masuk di dalam manajemen peralatan dan manajemen perbekalan. Emang yang berarti kalau begitu pandangan Akang yang selama ini manajemen peralatan itu kurang tepat atau kurang termanajemen? Hampir orang ketika melakukan sebuah perjalanan mereka sangat mengacukan dengan yang namanya manajemen perjalanan ini sebetulnya. Makanya kita selalu mengedukasi. Kenapa sih kita selalu ada edukasi gitu loh. Begitu. Jadi kan banyak sekali sebetulnya kalau berbicara tentang pendaki, banyak sekali orang-orang ketika melakukan pendakian mereka menghiraukan itu, Kang. Makanya banyak sekali eksiden yang terjadi pada saat pendakian. Eksiden yang terjadi saat pendakian. Betul. Apa, Kang? Iya, seperti misalnya dia terkena hipotermia, kelelahan, terus cedera-cedera lah yang biasa pendaki dapatkan. Karena itu semuanya bermula dengan manajemen perjalanan yang nggak baik. Manajemen Gitu. perjalanan yang kurang baik. Manajemen perjalanan yang kurang baik. Kurang baik. Oh, Jadi itulah kita dibutuhkan edukasi tentang manajemen perjalanan itu sendiri. Masuk peralatan, Kang. Masuk di sana peralatan dan perbekalan. Ini, Kang, ngomong masalah peralatan naik gunung nih, Kang. Saya selalu bukan saya sih sebenarnya, saya pernah melihat gitu ya. Ada anak-anak yang SMA, anak SMP mungkin. Mereka tanpa mungkin belum pernah belajar tentang gunung gitu kan, mungkin belum pernah dia belajar tentang gimana sih caranya naik gunung gitu kan. Dia hanya mempunyai peralatan, ada pemandu, berangkat ke gunung. Menurut Akang gimana sih, Kang, itu, Kang? Nah, ini dia pemahaman sebetulnya ketika bedanya orang yang sudah beredukasi dengan tidak, Kang. Gitu. Kalau kita berbicara tentang peralatan, mau kemana sih kita berangkat? Gunung itu sebetulnya apa aja sih? Ada gunung tropis, ada gunung es, ada gunung batu asir dan yang lain-lain. Nah, kita mau kemana, Kang? Ketika kita melakukan perjalanan ke sana, apakah alatnya sama? Oh, Salah satu contoh itu, ya. Gitu kan? Makanya kita di edukasi ini kita ngebedah manajemen perjalanan itu dari mulai terus pada saat pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan, pelaksanaannya, pelaksanaan, hari H dan pasca. Ketika kita turun. Jadi ini rangkaian yang nggak bisa terlepaskan dengan rumusnya ya manajemen perjalanan itu 5W1H. Gitu, kayak kapan, sama siapa, di mana, terus kenapa harus ke sana. Nah, ini semua kita rangkum menjadi satu buah manajemen perjalanan. Ketika kita melakukan perjalanan benar-benar sudah siap secara fisik, mental dan semua peralatan-peralatannya. Berarti ya kalau begitu orang yang hanya sekedar naik gunung having fun itu gimana tuh, Kang? Kan sekarang gini ya, Kang ya. Ya saya tidak menutup kemungkinan ya, Kang ya. Saya suka melihat gitu kan anak-anak itu pakai keril gitu ketika ditanya mau kemana gitu kan, mau ke gunung gitu kan dengan bangganya gitu kan. Dan belum tentu mereka sudah pernah belajar namanya navigasi atau segala macam tentang gunung gitu kan. Iya. Itu gimana ya, Kang ya? Itu apa ya? Solusinya apa sih buat mereka-mereka itu? Solusinya sebetulnya gini. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan, yang pasti kita harus mengetahui resiko. Oh iya, Gitu. iya. Ketika kita mendaki gunung, kita berbicara di gunung hutan ya. Ketika kita mendaki gunung, kita harus merencanakan kematangan perjalanannya itu sendiri, Kang. Kematangan. Harus matang. Gitu. Iya. Di sini kan gini, dari segi peralatan, dari segi waktu, semua harus diperhitungkan, bahkan dengan teman sendiri. Makanya kita selalu membedah tentang peralatan mulai dari kaki sampai ke atas kepala itu kita bedah, Kang. Harus. Bagaimana sepatu yang baik, bagaimana cara
memilih sepatu yang baik, keril yang baik. Nah itu semua ada edukasinya Kang. Karena Oh, iya? apa? Ini sangat menentukan dengan faktor bahaya subjektif. Hmm. Nah, jadi kita sebelum berangkat untuk mendaki gunung, kita harus menyadari yang paling awal sekali adalah kita menyadari bahwa ada bahaya faktor subjektif dan objektif yang mengintai. Ingat, harus dicatat bahaya faktor ini, subjektif dan objektif adalah mengintai. Mengintai. Sangat Berarti mengintai membayangi kita. dong, Kang? Ya harus. Karena apa? Ketika kita naik gunung, ada kemungkinan kita cedera, ada kemungkinan kita kelelahan, faktor Oh. subjektif itu. Faktor subjektifnya. Yang timbul faktor bahaya yang timbul dari manusianya itu sendiri. Human error. Apakah dia siap atau tidak? Kan ini membayangi. Karena yang kita lakukan adalah pendakian gunung loh Kang. Kita akan menemukan ke sana dengan cuaca yang berbeda dengan di kota. Iya. Dengan perjalanan yang menanjak, dengan situasi alam atau kanan kiri kita tebing dan yang lain-lain. Ini faktor bahaya. Kita harus menyadari hal itu. Maka kita harus meminimalisasi bagaimana faktor subjektif ini tidak kita dapatkan di sana. Misalnya hipotermia. Hipotermia itu adalah ketika kita kelelahan atau turunnya daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena hipotermia? Kita mempersiapkan dengan latihan fisik biar kita tidak kelelahan capek, istirahat yang baik. Nah, itu adalah salah satu faktor di mana kita meminimalisasi. Di sana juga kita ada yang tadi saya bilang 5W1H. Kemana? Kita harus tahu kita mau ke gunung mana. Kita harus mencari referensi dari gunung itu sendiri. Gunung Harus itu belajar sendiri dulu ya. dari pos 1 ke pos 2 itu treknya seperti apa, kita akan mendapatkan seperti apa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan referensi itu, maka persiapkan. Kalau misalnya treknya ini luar biasa, masa sih kita nggak latihan fisik Kang? Berarti kan ketika kita tidak melatih fisik kita, kita akan membawa faktor subjektif, bahaya faktor subjektif itu lebih dekat kepada kita. Lebih mengintai. Betul, lebih menerima. Sok aja deh gue lecet atau sok aja deh gue kena hipotermia. Kan nggak dengan seperti itu, gitu kan? Iya. Dan ada juga yang namanya faktor-faktor objektif. Kita harus pelajari juga itu faktor yang disebabkan oleh alamnya itu sendiri. Oh, faktor alam. Dan kita harus meminimalisasi faktor itu. Misalnya kita naik di bulan apa nih? Kita mau mendaki di bulan apa? Kalau di musim penghujan, maka kita peralatan safety kan alat-alat basah yang cukup baik. Gitu kan? Kalau lagi badai, apa yang harus kita siapkan? Makanya di sana seorang pendaki gunung itu ditempa untuk mendapatkan pelajaran menghadapi segala macam medan dan segala macam cuaca. Dengan apa? Dengan bekal edukasi itu Kang. Gitu loh. Jadi nggak sesimpel apa yang orang-orang bilang ketika kita naik gunung aja. Ketika misalnya di sana gimana cuaca di bulan Desember atau di musim kemarau kita ke gunung itu, oh ternyata banyak badai dan cuacanya misalnya ekstrim dengan kedinginan yang sekian, tapi dia nggak bawa jaket Kang. Konyol ya itu. Konyol nggak? Sesuatu kekonyolan. Makanya di sana kita harus terapkan dulu edukasi sebetulnya. Oh iya. Berarti ya kalau begitu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tidak kalau naik semudah gunung itu ya. Makanya kita naik gunung itu buat belajar tentang diri kita sendiri atau kita mengantarkan nyawa. Mengantarkan nyawa. Pilihannya adalah itu. Ekstrim. Ya. Gitu loh. Kita sudah tidak berbicara tentang happy atau proses perjuangan untuk pendakian itu nggak semudah apa yang dikira. Nah, itu dia tadi videonya ya. Itu baru part 1. Mudah-mudahan seru dan mudah-mudahan disimak ya. Nanti bakal ada part 2-nya lagi. Di situ akan lebih seru lagi membahas tentang peralatan gunung dan ada banyak bahasan juga. Oke, segitu aja dulu untuk video pertama ini. Mudah-mudahan berkesan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.